mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana semua keadaannya? Baik-baik, semuanya pasti sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini di Minggu pagi ini kita mau sama-sama lagi memulai ibadah online kita. Pasti tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya online, tapi bersama Tuhan semuanya nggak ada yang mustahil. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama dengan firman Tuhan, dan kita lakukan itu semua dengan penuh sukacita. Adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu firmannya? Itu tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil 4 murid yang pertama untuk menjadi murid-muridnya. Masih ingat nggak nama-namanya? Kita mau coba ingat-ingat lagi ya, kita mau sebutin ada 4 nama. Yang pertama adalah Simon. Oke, yang kedua adalah Andreas. Yang ketiga ada Yohanes, dan yang terakhir adalah Yakobus. Oke, sip. Nah, adik-adik kalau masih ingat ceritanya, minggu ini kita nanti akan mendengarkan firman-Nya lagi, tapi sebelumnya kita mau mulai memuji nama Tuhan yuk. Semuanya KWC Undang Bangkit berdiri, walaupun di rumah tetap semangat adik-adik. Kita mau puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tetap semangat ya, kita nyanyi bait yang kedua. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadahnya, kita mau berdoa dulu yuk. Kita sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau bicara dengan Tuhan Yesus dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul secara online untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon pimpin kami Tuhan di dalam ibadah kami ini, dari awal sampai akhir. Biarlah masing-masing kami semua adik-adik di rumah mereka masing-masing boleh memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah puji nama Tuhan, sudah berdoa pembukaan. Gimana? Masih semangat nggak adik-adik? Harus semangat pastinya. Yuk, sekarang kita mau puji Tuhan satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Adik-adik nyanyi sama-sama ya. Tanpa memandang
Jadi tadi kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, minggu ini ada loh teman-teman kita yang juga bertambah usianya, berulang tahun. Nah, siapa aja nama teman-teman itu? Nanti akan kita sebutkan namanya satu-satu ya. Nah, pada tanggal 6 Juni ada Queen Eleanor. Lalu tanggal 7 Juni ada Elizabeth Jennifer. Di 8 Juni ada Alexandra Oriza. Di tanggal 9 Juni ada Veronica Lun. Lalu tanggal 10 Juni ada 2 orang, yaitu Timothy Leander dan Jonathan Leander. Dan di tanggal 13 Juni ada Jeremy Glenn. Nah, itu tadi nama teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita sama-sama mengucapin selamat ulang tahun buat teman-teman kita ya. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di pertambahan usia ini damai sejahtera Tuhan senantiasa berlimpah-limpah buat adik-adik semua. Selamat. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sama-sama ya. Buat teman-teman kita yang berulang tahun, kita mau nyanyi sama-sama umur panjang di tangan Tuhan. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun, Tuhan yang berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu-lagu dulu ya. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Sekali lagi adik-adik ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu hingga dalam hatiku Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah minggu pagi ini. Ya, tadi adik-adik sudah menaikkan sebagian pujian syukur. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebagian firman yang Tuhan telah berikan kita melalui Alkitab. Nah, sebelumnya kita persiapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Sudah dipersiapkan? Nah, kita buka dulu Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Nah, kita buka Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari sehingga kami boleh lalui hari-hari kami dengan baik hingga sampai saat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih juga Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh merasakan kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu sampai detik ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Kiranya Kau buka pintu pendengaran kami, hati kami dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Boleh kami tahu dalam hati kami dan boleh kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi lilin-lilin-Mu yang tumbuh subur di dalam dunia ini.
Berkatilah kami Bapa dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Adik, bacaan kita ini tentang keselamatan adalah bagi semua orang. Nah, adik-adik bisa baca ayat-ayatnya dari ayat 1 sampai 8 di rumah masing-masing. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegaklah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hati sabar dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Adik, firman ini diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya pada saat bangsa Israel di dalam pembuangan di daerah Babel, di mana mereka dijajah oleh bangsa Asyur, bahkan mereka dibuang dari negeri mereka ke tempat pembuangan di Babel. Kehidupan mereka menjadi susah dan tidak bebas. Hukuman yang Allah berikan ini sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah, dan agar bangsa Israel sadar atas kesalahan yang mereka perbuat dan kembali lagi kepada Allah yang selama ini setia menyertai bangsa Israel. Adik tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi dengan pilihan ini menjadikan bangsa Israel menjadi sombong dan tegar tengkuk, sehingga mereka lupa tentang penyertaan Allah selama ini dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel dihukum oleh Allah karena akibat dari perilaku bangsa Israel sendiri, di mana mereka tidak setia kepada Allah. Mereka selalu berpaling dari Allah, menjauhi perintah-perintah Allah, sehingga Allah marah dan memberikan hukuman kepada mereka agar mereka sadar dan mau kembali kepada Allah. Nah, adik-adik, di dalam pembuangan itu mereka baru menyadari tentang arti penyertaan Allah selama ini. Mereka menyesal dan mereka meminta tolong melalui Nabi Yesaya. Dan Allah sebenarnya juga tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka menyesal dan meminta tolong, Allah langsung menjawab mereka melalui Nabi Yesaya dengan memberikan firman Tuhan ini. Di mana ada beberapa poin yang penting yang Allah berikan di dalam firman ini. Allah akan memulihkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian mereka. Tapi pesan yang paling penting dalam firman Tuhan ini ialah untuk mengingatkan bangsa Israel tentang keselamatan yang abadi. Di mana satu, untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, umat Israel harus mentaati hukum Allah dan setia kepada Allah. Kedua, keselamatan dari Allah untuk semua orang, dan Allah sendiri yang akan menyatakan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan kehendak Allah. Ini bisa kita lihat dari karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau menebus dosa manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, yang ketiga adik-adik,
ada upah yang akan diterima bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Allah, yaitu kehidupan abadi bersama Allah di surga nanti. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Allah sangat setia kepada manusia. Allah tidak pernah meninggalkan manusia yang jatuh dalam dosa. Allah bahkan memberikan keselamatan kepada manusia dengan menjadi manusia dalam putranya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang Allah inginkan dari kita agar supaya kita bisa masuk dalam keselamatan Allah ialah kesetiaan dan ketaatan kita di dalam menjalankan perintah dan ketetapan Allah di dalam firman Tuhan, dan percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Mungkin dengan tingkah laku perilaku kita, sebagai contohnya kalau kita sebagai adik-adik masih kecil, ketika kita berkenalan atau di dalam sekolah, kita tidak takut bahwa mengakui bahwa kita sebagai pengikut Kristus atau mengakui kita sebagai orang Kristen. Karena dengan mengakui kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, itu sebagai bentuk suatu pernyataan kesetiaan kita kepada Allah. Nah, sekian adik-adik firman Tuhan dari kakak saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita boleh menjadi berkat di dalam dunia ini. Sebagai aktivitasnya adik-adik membuat video untuk hafalan dari Yesaya 56 ayat 1. Nah, setelah videonya selesai bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini ya. Nah, sekian adik-adik. Dah. Nah, kita tutup Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengharap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Kiranya firman yang kami dengarkan ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana kami boleh masuk ke dalam keselamatan-Mu yang abadi Bapa, dan kami boleh selalu setia atas pengajaran-Mu, dan boleh pengajaran-Mu selalu kami sebarkan di dalam dunia ini, sehingga jiwa-jiwa yang terselamatkan boleh semakin bertambah banyak. Berkati kami dalam kehidupan kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami alaskan doa ini. Amin. Nah adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhannya berat. Nah sekarang Kak Oisya mau tanya, tadi firman Tuhannya tentang apa sih? Nah betul, tentang bagaimana Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan sekarang waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kesetiaan. Dengan keberadaan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah adik-adik, tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memuji satu buah lagu untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita nyanyi sama-sama lagu Siapa Yang Berpegang. Adik-adik nyanyi semua ya, yang ada di rumah ya. Siapa yang berpegang dengan sabda Tuhan dan setia mematuhi Dia, hidupnya mulia dalam cahaya megah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati Mama dan Papa dalam pekerjaan dan keluarga kami. Tuhan, berkati dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah bisa bangun untuk beribadah ya Tuhan.
Sekarang kami akan berdoa untuk gereja kami. Berkatilah pendeta, majelis, dan juga kakak-kakak layan kami Tuhan, agar dapat melayani dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkatilah presiden, wakil presiden, dan juga pemimpin-pemimpin yang lainnya ya Tuhan. Dan juga berilah kesehatan dan kekuatan juga untuk mereka, agar mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa kami, semoga pandemi ini juga bisa cepat berlalu ya Tuhan, agar kami juga bisa bersekolah minggu ataupun gereja dengan semula ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada. Nah, adik-adik, sebentar kita mau beri persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk memberi persembahan lewat transfer bank atau QR yang ada di berikut ini. Terima kasih ya adik-adik atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik, kita akan mengakhiri ibadah online kita, tapi sebelum mengakhirinya kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semua nyanyi dengan sama-sama ya. Adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita, ya, mari kita terima berkat dari Allah. Mari kita bersatu. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau berikan janji iman kita, 10 jari di dada, adik-adik semua tangannya di depan dadanya masing-masing, kita mau ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Osya. Kak Osya sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.